Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pendalaman kita tentang Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang terindah. Sekarang kita akan masuk pada nama Allah berikutnya, yaitu Asy-Syakur atau dan Asy-Syakir. Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Yaitu kalau bahasa kita maha berterima kasih atau maha mensyukuri. Maha mensyukuri, ya. Ini secara sederhana. Adapun asy-syakur dia adalah sifah mubalaghah, ya. Asy-syakir dari syakara, yashkuru syakir, yaitu yang bersyukur atau berterima kasih. Berterima kasih. Kalau asy-syakur dia lebih dalam, itu karena sifah as-sighah mubalaghah, ya. Sighah mubalaghah, ya. Sighah mubalaghah yang maknanya bisa diartikan sangat bersyukur, sangat berterima kasih, atau bisa juga banyak berterima kasih. Banyak berterima kasih. Ini secara sederhana, ya. Makna dari asy-syakur atau asy-syakir. Dan dalam Al-Quran banyak Allah menyebut kedua nama Allah tersebut, asy-syakur, ya, asy-syakur. Secara sederhana kalau manusia, ya, berterima kasih karena ada jasa yang dia dapatkan sehingga dia berterima kasih kepada manusia yang lain. Kita berterima kasih kepada orang tua, kita bersyukur kepada mereka, ya. Makanya Allah mengatakan anishkurli wali walidayka ilayal masir. Berterima kasihlah kepadaku dan juga berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, ya. Ini contoh, ya. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman anishkurli wali walidayka ilayal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, berterimalah kasih padaku. Kasihlah atau bersyukurlah kepadaku. Kemudian wali walidayka, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya. Di sini bedanya antara syukur kepada Allah dan syukur kepada manusia. Kalau syukur kepada manusia biasanya apa? Karena kita menerima jasa dari mereka. Karena mereka berjasa kepada kita. Apa namanya? Berjasa kepada kita. Ya. Demikian juga ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kita berterima kasih karena terlalu banyak kenikmatan dari Allah. Dari Allah kepada kita. Bedanya ternyata Allah juga bersyukur kepada kita. Ya, ini maksudnya. Allah ini hamba bersyukur kepada makhluk. Hamba bersyukur kepada Khalik. Ini hamba bersyukur kepada Khalik. Kalau ini hamba bersyukur kepada makhluk. Hamba bersyukur kepada makhluk. Namun di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala,
Allah bukan hanya disyukuri, tapi Allah juga mensyukuri. Nah, ini yang kita bahas ini, ternyata Allah tidak hanya disyukuri, Allah juga mensyukuri. Inilah makna dari asyakur, mensyukuri. Mensyukuri. Padahal Allah tidak menerima jasa dari hambanya sama sekali, ya. Padahal tidak ada jasa atau budi yang Allah terima dari hambanya sama sekali. Inilah titik perbedaan antara bersyukurnya manusia dengan bersyukurnya Allah. Kalau manusia bersyukur karena memang ada jasa yang dia terima, sehingga dia bersyukur, berterima kasih. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika bersyukur kepada hamba-hambanya, tidak ada jasa yang Allah terima dari hamba-hambanya. Makanya Allah mengatakan, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur sungguhnya untuk dirinya sendiri. Ya. Siapa yang bertakwa untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat keburukan, maka diri kalian sendiri. Untuk diri kalian sendiri. Demikian juga Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai anak-anak Adam, hamba-hambaku, jika kalian suruh dari awal sampai akhir, bahwasanya kalian hatinya seperti hati orang terbaik, seperti hatinya Nabi Muhammad SAW. Kalian semua hatinya seperti Nabi Muhammad. Atau kalian semuanya seperti Jibril alaihissalam. Jin dan manusia, ya, semuanya seperti itu. Ma zada fi mulki syai'a, tidak menambah kekayaanku sedikit pun. Yaitu kebaikan manusia tidak Allah butuhkan. Ya. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufru wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian kafir, aku tidak butuh kepada kalian. Kalau kalian bersyukur, Allah suka. Tapi tidak ada jasa yang kalian berikan kepada Allah. Bagaimana kita memberi jasa sama Allah? Bahkan semua yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara perbedaan Allah mensyukuri tanpa menerima jasa sama sekali, ya. Allah mensyukuri tanpa menerima budi dari hambanya sama sekali. Baik, sekarang kita akan bahas apa makna Allah Maha mensyukuri, ya. Ini paham? Ini sudah paham Ibu? Ya, jadi bedanya sama-sama mensyukur, jadi berterima kasih, membalas kebaikan, ya. Jadi syukur ternyata membalas kebaikan dengan kebaikan, gampangnya demikian, ya. Berterima kasih itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Dengan kebaikan, ya. Cuma kalau makhluk karena terima jasa, adapun kalau Allah tanpa ada jasa sama sekali. Tapi adalah pun bentuk-bentuk Allah Maha mensyukuri, ya. Atau bukti-bukti berikutnya. Bentuk-bentuk atau bukti-bukti Allah Maha mensyukuri. Pertama, Allah membalas kebaikan sekecil apapun. Allah membalas kebaikan hamba sekecil apapun. Allah berfirman, "Wa man tata'a khairan fa innallaha syakirun alim." Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 158, ya. 2158. Perhatikan ayat ini yang maknanya wa man tatawwa khairan, siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun. Khairan di sini dia nakirah dalam bentuk syarat. Wa man, siapa yang melakukan kebaikan, itu kebaikan apapun. Kalau kita artikan kebaikan apapun, besar maupun sedikit, ya, apapun, besar maupun kecil,
ya, maupun kecil, ya. Ya, sekali atau berulang-ulang, sekali atau berulang-ulang. Apapun. Maka Allah mengatakan fa innallaha syakir, Allah akan membalas. Sungguhnya Allah Maha membalas, Maha mensyukuri. Maha mensyukuri. Kemudian kata Allah, Alim, Maha tahu. Maha tahu. Nah, ini menunjukkan bagaimana Allah yang Maha membalas. Kalau kita bicara tentang manusia, kalau orang berbuat baik kepada kita kecil terkadang tidak kita pedulikan, sering kita lupakan, ya. Sering kita lupakan. Dan mungkin kita enggak perlu dibalas. Wong cuma sedikit, ya apa sih? Tapi Allah tidak demikian. Allah kebaikan seorang sekecil apapun, sedikit meskipun cuma sekali, Allah akan balas. Kenapa? Karena ayat ini datang khairan, kebaikan sini dalam bentuk nakirah dalam bahasa Arab, ya, dalam ilmu usul fikih. Jika datang tanwin dalam bentuk konteks kalimat syarat memberikan faedah keumuman, sehingga maknanya siapa yang berbuat kebajikan apapun, ya, maka Allah Maha membalas dan Allah mengetahui. Allah Maha mengetahui. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya sekedar tersenyum. Tersenyum kelihatannya sepele, kita senyum sama orang, dan mungkin orang yang kita senyum pun tidak balas senyum, atau mungkin tidak melihat senyuman kita, atau balas dengan muka yang cemberut, ya. Tetapi Allah tahu senyuman kita, ya. Ya, kata Nabi, jangan remehkan senyuman tersebut, karena senyuman tersebut diketahui oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Az-Zalzalah kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, zarrah, siapa yang melakukan kebajikan sekecil zarrah pun dia akan melihat hasilnya, itu dia akan melihat balasannya. Kita tahu zarrah sebagaimana saya sampaikan, zarrah itu adalah ungkapan orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang terkecil, yang sangat ringan. Ada yang mengatakan zarrah artinya semut kecil, ada yang mengatakan zarrah adalah butiran debu, ada yang mengatakan zarrah adalah partikel. Kalau kita buka kaca ada debu-debu partikel, itu namanya zarrah, satu biji, satu butir namanya zarrah. Artinya itu kalau diletakkan di daun timbangan tidak terdeteksi saking ringannya. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada nilainya, pasti ada nilainya. Karena Allah syakir, karena Allah adalah syakir Maha membalas. Ini dia, karena Allah adalah syakir Maha membalas. Jadi sekecil apapun kebaikan meskipun tidak dilihat oleh orang lain, ya, bahkan mungkin tidak terdeteksi, tapi Allah mendeteksi dan Allah mengetahuinya, ya. Kemudian di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini sisi pertama, Allah membalas kebaikan hamba sekecil apapun. Yang kedua, Allah membalas berlipat-lipat. Allah membalas kebaikan hamba berlipat-lipat. Ganda. Sebelumnya Allah menggunakan ungkapan-ungkapan untuk jaminan. Jadi ada ungkapan-ungkapan Allah, ada ungkapan-ungkapan Allah tentang pahala. Terkait pahala, untuk menunjukkan jaminan. Jaminan dibalas. Di antaranya Allah mengungkap pahala dengan ajar ya. Ya. Ajrakum bi ghairi hisab, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Ajar. Jadi pahala dalam Al-Qur'an disebut dengan apa? Al-ajar. Al-ajar itu kalau bahasa Arab artinya upah. Upah. Ajar namanya apa? Upah. Allah menamakan upah supaya kita tahu bahwasanya pasti Allah balas. Karena itu upah yang seakan-akan wajib bagi Allah untuk membalas kebaikan tersebut. Allah namakan dengan apa? Ajar, upah. Ya. Agar kita tahu bahwasanya pasti dibalas. Kadang Allah sebut dengan hutang, misalnya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kata Allah, al-qard. Siapa yang memberi sedekah, Allah sebut sedekah dengan apa? Hutang. Hutang Allah. Yaitu kalau Allah bilang Allah menamakan hutang, berarti Allah akan balas atau tidak?
akan balas. Sehingga Allah memberikan ungkapan seperti ajar ya. Kemudian pahala Allah sebut dengan apa? Qard. Kalau orang berbuat baik, in tuqridullaha qardan hasana, kalau kalian beri hutangan kepada Allah, maksudnya kalau kalian berbuat baik sedekah, Allah namakan itu utang bagi Allah untuk bahwasanya Allah akan balas. Jadi Allah sudah jamin bahwasanya semuanya Allah akan balas. Nah, dan Allah balasnya pun berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda ya. Kaidah pahala pasti berlipat ganda minimal 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah." Ya. Siapa yang berniat baik namun dia tidak mengerjakannya, dicatat satu pahala sempurna. Taib yang mengamalkan, fa in huwa hamma biha fa amilaha. Kalau dia niat melakukannya, kemudian dia melakukannya, setelah berniat dia melakukannya, kataballahu lahu indahu asyru hasanat. Allah catat 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhifin. Kemudian bisa jadi sampai 700 kali lipat. Bahkan kata Nabi SAW, ila adhafin katsirah. Lebih daripada itu, lebih daripada itu. Nah ini menunjukkan bahwasanya pelipat gandaan itu minimal 10 kali, bisa 700 kali, bisa sampai berapa? Lebih daripada itu. Cuma disebut dalam Fathul Bari, sebagian ulama berpendapat, secara umum seluruh pahala minimal 10 kali lipat. Kecuali jihad fisabilillah, infak fil jihad. Jadi perhatikan ini, seluruh amal minimal berapa? 10 kali lipat. Kecuali infak fisabilillah. Minimal 700 kali lipat. Karena Allah sudah jamin tersebut. Kata Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap bulir ternyata ada 7 biji lagi. Ada 100 biji. Berarti satu menjadi 700. Kemudian kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas, yaitu karunia-Nya luas. Mau dilipat gandakan berapa kali terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pahala satu dibayar satu, enggak ada. Ya. Satu minimal dibayar berapa? 10 ya. Kalau atau 700 atau lebih dari 700 ya. Membuat faktor menjadi banyak hal. Jadi sedikit menjadi banyak, bisa jadi karena iman, bisa jadi karena ikhlas. Seperti para sahabat, mereka iman yang tinggi dan ikhlas yang tinggi, sehingga infak mereka sedikit nilainya sangat besar di sisi Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Khalid bin Walid, la tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah wahai Khalid kau mencela sahabat spesialku seperti Abdurrahman bin Auf. Walladhi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, kalau seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, berupa sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infak seorang sahabat meskipun hanya segenggam gandum, atau 2 genggam atau 1 genggam gandum. Kenapa? Karena kalau sahabat, terutama yang pertama-tama masuk Islam, kalau mereka berinfak dilipat gandakan lebih dari 700 kali. Dan lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena mereka perintis. Mereka yang pertama kali masuk Islam, mereka yang pertama kali berinfak di jalan Islam. Iman mereka juga tinggi, Islam mereka sudah lama, maka Allah punya pandangan lain untuk melipat gandakan pahala mereka. Ya. Makanya Nabi mengatakan ila adhafin katsira, lebih daripada itu, lebih daripada 700. Seperti contoh sahabat, ketika mereka berinfak pahalanya luar biasa. Tapi minimal satu amal soleh 10 kali lipat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah
falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun. Tapi alif satu huruf. Lam satu huruf. Wa mim harfun. Mim satu huruf. Berarti kalau alif lam mim dapat 30 pahala. 3 dikali 10, 30 pahala. Makanya siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian puasa 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun. Karena Ramadan 30 hari, ya kali 10 mewakili 10 sama dengan 10 bulan. Sementara 6 hari bulan Syawal seperti 60 hari, berarti 2 bulan. Maka siapa yang berpuasa Ramadan plus 6 hari sama dengan puasa setahun. Atau siapa yang berpuasa 3 hari tiap bulan seperti puasa sebulan. Karena kebaikan dilipat gandakan minimal berapa kali? 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan Allah ganti atau balas dengan 10 kali lipat. Ini menunjukkan Allah adalah syakur. Allah adalah syakur. Contoh yang lebih dari 17 kali lipat, ini contohnya. Tadi kita tulis saja di sini. Contoh yang lebih dari berapa? 700 kali lipat. Seperti apa tadi? Seperti infaknya para sahabat. Infak para sahabat. Contohnya lagi seperti umroh di bulan Ramadan. Atau janganlah seperti apa? Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar. Ibadah Lailatul Qadar. Ibadah di malam Lailatul Qadar. Atau Lailah Al-Qadar. Ini jelas, satu malam seperti 1000 bulan, atau lebih dari 1000 bulan. Ini contoh, bahwasanya bisa 700 kali lipat atau lebih. Baik, di antara Allah Maha mensyukuri, yang ketiga, kita tambah sini. Ketiga, baru sekedar niat dibalas sekali. Baru sekedar niat dapat satu apa? Pahala. Belum ada aksi, baru apa? Baru niat. Satu pahala. Berarti Allah Maha membalas kebaikan orang baru niat. Kalau gitu niat banyak, ya niat aja niat baik-baik. Niat baik-baik maka sudah dapat satu pahala. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang berniat baik dan dia tidak melakukannya, kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Kata Nabi, siapa yang berniat kebaikan, punya keinginan melakukan kebaikan namun dia tidak mengerjakannya. Entah ada sesuatu, misalnya dia ingin telepon orang tua, tahu-tahu lagi mau telepon, tahu ada temannya telepon sehingga dia lupa untuk telepon apa orang tua. Berarti niat ingin telepon orang tua dapat pahala enggak? Dapat, meskipun dia belum melakukan. Dia pengen niat baik, saya pengen belikan istri emas, tapi uang enggak ada, ya sudah. Dapat pahala enggak? Dapat. Karena tidak semua orang punya niat. Niat untuk belikan istri emas saja susah. Tapi ada yang punya niat tapi duit tidak ada. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Bahkan kata Allah, kataballahu lahu indahu, Allah catat di sisi Allah, berarti tidak akan hilang. Niat itu tidak akan, karena Allah mengatakan di sisi Allah. Allah catat di sisi Allah hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Tapi pahalanya satu kebaikan yang sempurna. Terus kalau gitu kita sering niat baik aja, ya sering niat baik aja. Tidak semua orang mudah sering niat baik. Memang niat baik mudah? Tidak mudah. Tidak mudah ya. Bahkan dalam hadis kalau seorang sudah berniat baik, kemudian dia sudah aksi, meskipun tidak berhasil dicatat sempurna. Kalau sudah niat dan dia sudah aksi, sudah melakukan, tapi tidak berhasil, tetap dicatat pahala apa? Sempurna. Ya. Seorang misalnya sudah berniat haji, dia sudah catat, dia sudah ngantri, tahu-tahu meninggal. Ya. Insya Allah dapat pahala apa? Haji. Dia sudah berusaha, sudah aksi, sudah berusaha. Sudah menempuh sebab-sebab untuk melakukan amal tersebut, namun dia gagal di tengah jalan. Ya. Seperti orang berhijrah meninggal tengah jalan. Wa man yakhruj min baitihi
muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa ajru 'ala Allah. Siapa yang berhijrah, siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal di tengah jalan, faqad waqa ajru 'ala Allah, maka pahalanya sudah dia dapatkan. Dia berhasil hijrah belum? Belum. Di tengah jalan meninggal, belum berhasil. Tapi dia sudah aksi, sudah menempuh sebab, sudah dapat pahala sempurna. Bahkan Nabi mengatakan, katabahullahu lahu indahu, Allah catat di sisinya supaya kamu enggak usah khawatir nanti kelupaan, hilang, tidak. Tercatat sempurna oleh Allah. Sebenarnya di antaranya Allah syakur, Allah Maha membalas kebaikan. Sampai kebaikan niat aja sudah dicatat. Baik. Di antara ini yang berapa tadi? Ketiga. Sudah? Yang keempat, di antara bukti bahwasanya Allah Maha membalas kebaikan adalah Allah tidak ada kepentingan sama sekali. Tidak ada kepentingan sama sekali atas amal hamba. Ya. Jadi seperti tadi, Allah tidak menerima jasa atau budi dari hamba, ya. Karena kalau hamba berbuat baik untuk dirinya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum. Li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian, kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebutkan, Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, ya, dari jin manusia semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad, hatinya seperti Jibril alaihissalam, tidak akan menambah kekayaanku sedikit pun. Ya, Allah tidak butuh dengan kebaikan para hamba, ya. Taib. Faham Ibu? Taib. Berikutnya di antara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur, bahwasanya Allah balas kebaikan di surga dengan pahala sempurna dan abadi, dengan pahala yang sempurna. Yang pertama sempurna, yang kedua adalah abadi, ya. Padahal amal hamba cuma sebentar. Padahal amal hamba hanya, ya taruhlah 60 sampai 70 tahun atau kurang dari itu. Kurang lebih. Karena umur manusia terbatas, ya. Tapi gimana pahalanya? Ternyata tanpa batas, abadi, dan pahalanya sangat sempurna. Seperti kata Rasulullah SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya 2 rakaat yang dikerjakan sebelum salat subuh lebih baik pada dunia dan seisinya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha membalas, ya. Allah Maha membalas. Makanya ketika penghuni surga mau surga, mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala bentuk kesedihan dari hati kami ketika mau surga. Kemudian kata mereka, inna rabbana, sungguhnya Rabb kami, laghafur, Maha pengampun, itu dosa-dosa kami diampuni, syakur, yang Maha membalas. Kenapa kenikmatan surga begitu indah, begitu sempurna dan abadi? Allah benar-benar syakur, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata, wa qaulul alhamdulillahilladzi adhhaba annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Laghafurun syakur dalam surat Fatir. Saya carikan ayatnya.
Surat Fatir ayat 35. Fatir ayat 35. Sini mereka ketika masuk surga mereka mengatakan segala puji Allah telah menghilangkan segala bentuk kesedihan, dihilangkan semua, sungguhnya Rabb kami la Ghafur Syakur, Maha membalas. Apa? In ahsantum itu surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 7. Saya mohon maaf tidak hafal nomor-nomor ya. Terus yang tadi masih surat Luqman ayat 12. Ini Luqman 12. Ini Quran surat 17 ayat 7. Taib, berikutnya kita sambung bahwasanya keenam, Allah tidak hanya membalas di akhirat saja, tapi Allah balas juga di dunia. Allah balas juga di dunia. Ya. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika kemudian ternyata berhasil menjadi bangsawan di negeri Mesir setelah bertemu dengan kakak-kakaknya, maka dia mengatakan kaidah, dia mengatakan innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Kata beliau, sungguhnya siapa yang bertakwa ini takwa, kemudian bersabar, harus kaidahnya dua, takwa dan apa? Sabar dalam menghadapi segala macam ujian. Fa inna Allah, sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang berbuat baik. Pahala. Maksudnya apa? Saya dibalas di dunia. Buktinya saya dijadikan apa, Bang? Bangsawan. Kenapa syaratnya harus bertakwa dan bersabar? Jadi di antara bentuk suudzon kita merasa cuma dibalas di akhirat itu suudzon. Allah balas di dunia. Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Cuma solusi memang tidak selalu seperti kita inginkan, harus segera. Kadang Allah ingin kita diuji lama agar kita semakin tambah yakin, semakin tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, agar kita tahu semua manusia tidak bisa apa-apa, agar kita tahu bahwasanya kekayaan kita, kedudukan kita, popularitas kita tidak ada faedahnya ketika Allah kasih ujian. Baru kemudian Allah kasih apa? Solusi. Banyak apa? Faedah. Tapi maksud saya Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Bahkan orang kafir Allah balas di dunia, orang kafir yang baik Allah balas di dunia. Akhirat tidak dapat. Makanya orang kafir kalau dermawan dia pasti diberi kemudahan. Coba orang kafir dermawan pasti diberi kemudahan. Maka ada kawan cerita bosnya orang kafir, dia kasih buat anak yatim. Doain supaya usaha kita lancar. Padahal dia orang Buddha atau orang mana gitu. Maksudnya dia merasakan bahwasanya berbuat baik kepada orang lain ada aturan alam yang berlaku bahwasanya akan dibalas juga kebaikannya. Dan itu sudah dalam hadis bahwa orang kafir kalau berbuat baik Allah akan balas. Ya, Allah akan balas. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa karena dia tidak mengerjakannya karena Allah. Ya. Orang yang ria aja Allah kasih dia populer. Seperti Hatim At-Tai yang sangat populer kedermawanannya. Maka anaknya masuk Islam, bertanya tentang bapaknya, ya Rasulullah, ayahku dulu begini baik sekali terkenal. Bagaimana? Kata Nabi, inna ma arada abuka amrun fa asabahu. Ayahmu dulu ketika berbuat dermawan, dia ingin terkenal, yuridu dzikr, ingin dikenal, popularitas, dan dia mendapatkannya. Allah kasih, dia dapat. Maka Allah kasih balasan di dunia sebelum akhirat. Dan banyak pengalaman kawan-kawan ya bahwasanya dia memberikan sedikit Allah kasih banyak. Ada orang cuma memelihara misalnya anak yatim 1-2 orang, tahu-tahu Allah kasih dia rezeki yang banyak. Gara-gara dia Allah kasih di dunia sebelum di akhirat. Gara-gara dia sumbang sedikit perusahaannya jadi untungnya banyak sekali di dunia. Ya, di dunia. Gara-gara dia melihara anak yatim, gara-gara dia bantu fakir miskin, gara-gara dia bantu dakwah sedikit, gara-gara dia Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Maka ini di antara
kebaikan maha baik Allah, maha syukurnya Allah, maha memberinya Allah, bahwasanya Allah tidak hanya membalas di akhirat saja, bahkan di dunia pun Allah memberi balasan. Taib, di antaranya juga ya, yang ketujuh, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan lebih baik. Ini juga, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Siapa yang meninggal satu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada'a syai'an lillah. Tidaklah kau meninggalkan sesuatu karena Allah, benar-benar karena Allah, murni karena Allah, niat karena Allah, illa baddalakallahu bihi, kecuali Allah akan gantikan ma huwa khairun laka minhu, yang Allah dengan lebih baik. Tapi harus meninggalkan sesuatu karena Allah. Bukan karena omongan orang, bukan karena enggak enak, bukan karena dilihat penilaian netizen, tapi dia meninggalnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika meninggalkan maksiat, diajak berzina, dia tinggalkan. Ya. Yang tadinya dia di rumah di majikannya, akhirnya dimasukkan dalam penjara gara-gara meninggalkan maksiat, Allah ganti dengan kekuasaan. Ya, kata Allah, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Demikianlah kami berikan kekuasaan kepada Yusuf negeri ini Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Tadinya dalam penjara yang sempit tidak bisa kemana-mana, sekarang bisa di Mesir kemana? Gara-gara meninggalkan apa? Sesuatu karena Allah. Ya. Dia meninggalkan tempat tinggalnya yang nyaman. Ya, kalau dia ditinggalkan zina, kalau dia zina mungkin dia nyaman, tinggal di rumah mewah sama majikan yang baik, ya. Tapi dia tinggalkan semua karena Allah. Allah berikan, meskipun dia setelah itu di penjara, Allah berikan dia tempat yang luas. Ya, ini contoh Nabi Yusuf. Contoh siapa? Nabi Yusuf. Contoh lagi Nabi Sulaiman. Allah berfirman, ya, dalam surat Saba 12. Allah berikan dia berikan dia angin yang kemana-mana. Tadinya Nabi Sulaiman pernah melakukan kesalahan, ya. Ketika beliau sedang menyaksikan pameran kuda, yang Allah sebut dalam surat Shad, ya, mulai dari ayat 31 atau 30 sampai ayat 33. Kata Allah, saya bacakan firman-Nya. Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Ya, jadi sebelumnya surat Shad, ya. Surat Shad ayat 30 sampai 32. Kata Allah, kami anugerahkan kepada Nabi Daud Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Sungguhnya Sulaiman adalah sebaik-baik hamba dan dia selalu kembali kepada Allah. Setiap apapun dia kembali kepada Allah. Termasuk kalau dia salah, dia segera kembali kepada Allah. Contohnya, Allah sebutkan contohnya. Idhurada alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad. Ketika dipertunjukkan kepadanya pameran kuda-kuda yang safinatul jiyad, kuda-kuda pilihan, kuda-kuda yang indah. Sebut safinatul jiyad, dia kalau kuda sudah angkat kakinya satu terlihat indah sekali. Kuda Arab, kalau dia lagi nongkrong, dia angkat kaki satu, itu indah. Coba lihat di YouTube. Indah, dia lagi mejeng, angkat kaki satu. Kalau kita angkat kaki satu lucu, ya. Tapi kalau kuda, dia lagi standby terus dia angkat kaki satu, itu dia lagi bergaya. Pokoknya indah, ya. Sampai akhirnya dia lupa untuk berzikir. Ada yang mengatakan lupa untuk berzikir petang, ada yang mengatakan lupa untuk salat. Faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi. Aku, ya, lupa menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, itu kuda. Aku nonton kuda. An dzikri rabbi, sampai aku lupa ingat kepada Allah. Hatta tawarat bil hijab, sampai ada yang mengatakan kuda itu hilang dari pandangan, baru saya ingat saya lupa zikir petang. Ada yang mengatakan sampai matahari terbenam, dia lupa zikir petang. Maka dia ingat ini bahaya. Rudduha alayya fatafika masam bisuqi wal anak. Kembalikanlah kuda-kuda itu
maka dia pun memenggal kuda-kuda tersebut ya. Karena kuda-kuda ini telah membuat dia lalai ya. Lalai. Setelah itu Allah ganti dengan angin, enggak usah naik kuda lagi, sekarang naik apa? Angin. Wali Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa ruwahu syahrun. Bagi Sulaiman angin yang Allah tundukkan, yang kecepatannya seperti pagi hari seperti perjalanan sebulan dan sorenya seperti perjalanan sebulan. Itu anginnya cepat. Kalau kuda enggak bisa secepat itu ya. Sebutan Sulaiman alaihissalam kalau mau ke mana dia siapkan angin, dia naik, dia mau arah kemana angin ikut, kemudian burung-burung terbang di atasnya untuk memayunginya. Ya. Ini pengganti dia meninggalkan apa? Kuda. Ya. Jadi siapa meninggalkan sesuatu Allah akan gantikan dengan lebih baik. Dan itu dalam kehidupan kita banyak ya. Tapi syaratnya harus karena Allah. Harus karena Allah. Bukan karena dipuji, bukan karena enggak enak sama orang-orang. Orang semua sudah tinggalin kok saya belum tinggalin. Hijrahnya benar-benar hijrah bukan karena duniawi, enggak. Meninggalkan benar-benar meninggalkan. Baik. Ini sebagai gambaran bagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha memberi balasan. Maka seorang ketika tahu akan hal ini dia tidak perlu ragu untuk beramal soleh karena semua amal solehnya pasti ada balasannya. Sekecil apapun pasti akan ada balasannya ya. Baik. Di antara poin yang penting juga ya. Ada mungkin satu tambahan yang ke-8 ya. Siapa yang melakukan kebaikan, Allah giring ke kebaikan yang lain. Ini siapa yang melakukan kebaikan, Allah giring kepada kebaikan yang lain. Lihat dalam surat Asy-Syura ayat 23. Allah berfirman, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husnan." Siapa yang melakukan kebajikan, kami akan tambahkan bagi dia kebaikan yang lain. Innallaha ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Dan ini kebaikan. Jadi kalau orang melakukan kebaikan, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain sehingga dia mendapatkan sarana pahala yang lebih banyak. Mulai aja. Bingung kita mau buat amal soleh, mulai aja. Nanti Allah bukain amal-amal kebaikan yang lain. Allah akan buka amal kebaikan yang lain. Maman yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Ini di antara Allah Maha membalas kebaikan dan kebaikan. Bahkan Allah giring seorang hamba pada kebaikan yang lain. Dan kita akan bacakan ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama Allah Syakir atau Syakur. Saya baca ya. Sudah kita singgung sebelumnya tapi kita akan baca. Yang pertama surat Al-Baqarah 158 itu kita bahas, "Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun model kebaikan tersebut, sungguhnya Allah Maha membalas. Pasti Allah balas meskipun jadi Allah tidak akan lupa. Allah tidak akan lupa. Allah pasti catat dan tidak akan hilang catatan tersebut. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa may yaf'alu ma yaf'alu Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman karena Allah adalah Maha bersyukur. Ya, orang yang bersyukur disayang Allah dan Allah tidak akan menyiksa orang yang pandai bersyukur karena Allah Maha bersyukur. Tadi juga ayat sudah kita bahas, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husnan." Siapa yang berbuat kebaikan, Allah buat dia tambahkan kebaikan yang lain. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Innallaha ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Kemudian juga Allah sebutkan tentang bahwasanya orang berbuat menyumbang akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum. Jika kalian beri hutangan, pinjaman kepada Allah, yaitu sedekah, maka Allah akan berlipat gandakan balasannya. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian. Wallahu syakurun halim, dan Allah syakur Maha bersyukur.
Demikian juga tadi sudah sebutkan penghuni surga berkata, Alhamdulillah di adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami adalah Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Allah juga berfirman dalam surat Fatir 30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Agar Allah sempurnakan pahala mereka dan Allah tambahkan bahkan dari karunia Allah. Kenapa? Innahu ghafurun syakur. Karena Allah Maha berterima kasih. Jadi balas berlipat-lipat ganda. Taib. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan di akhir. Ya. Atau 3 poin ya, 3 poin peringatan. Yang pertama, besar balasan Allah ya tergantung juga dengan keikhlasan. Dengan apa? Keikhlasan. Dengan keikhlasan. Yaitu keikhlasan dan juga dengan pengorbanan ya. Ya. Contoh dalam hadis-hadis saya bacakan contoh seperti tentang wanita atau lelaki yang memberi minum seekor anjing ya. Ada dalam hadis perempuan, ada dalam hadis orang apa? Lelaki. Dalam yang perempuan kata Nabi SAW, bainama kalbun yutufi biroqiyatin kada yaktul atash isra'atuhu baghin Bani Israel. Ketika ada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan, tiba-tiba dilihat oleh seekor wanita pezina dari Bani Israel. Kemudian fanazat muqaha, maka dia pun lepaskan sepatunya, kemudian dia turun ambil air, fastaqat lahu, kemudian dia minumkan air kepada anjing tersebut, faghufira laha, maka Allah ampuni dia. Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa wanita ini diampuni oleh Allah, karena dia benar-benar ikhlas. Dia nolong seekor anjing, tidak mengharap pemberi dari anjing tersebut, tidak ada yang lihat, dia juga tidak bisa publish, nggak bisa posting, nggak bisa guys-guysan, ya. Nggak ada yang lihat. Yang dia tolong juga seekor anjing, ternyata Allah ampuni dosa-dosanya. Dan ini datang dalam sebagian riwayat seorang lelaki ya. Saya bacakan. Bainama rajulun yamshi, hadis Bukhari Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atash. Ketika seorang berjalan di suatu jalan dan dia sangat haus. Fawajada bi'ran, dia dapati sebuah sumur, fanazala fiha fasharib. Maka dia pun turun di sumur tersebut, dia minum. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar dari sumur, fa idza kalbun yalhathu ya'kulu sara. Minal atas, tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing yang jilat-jilat tanah saking kehausan. Faqala rajul, orang ini berkata, laqad balagha hadzal kalbu minal atashi mithla alladhi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini telah mencapai rasa kehausan seperti yang pernah aku rasakan tadi. Fanazal bi'ra, dia turun lagi kedua kali ke sumur, famal akhaffahu, kemudian dia penuhi sepatunya dengan air. Ma'an thumma amsakau bifi, kemudian dia gigit dengan bibirnya. Jadi dia turun sambil gigit apa? Sepatu tadi. Pekerjaan berat ya. Dan tidak menghadap pamrih sama sekali karena anjing mau diapain? Anjing enggak bilang syukran, jazakallah khair, enggak ada. Hatta raqiya fasaqal kalba. Kemudian dia naik, kemudian dia minumkan anjing tersebut. Kata Nabi, fasyakarallahu lahu. Ini perhatian kita. Allah pun bersyukur kepada dia. Faghafara lahu, maka Allah ampuni dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajrun, apakah berbuat baik kepada hewan juga dapat pahala? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin ajrun, berbuat baik kepada semua makhluk hidup yang ada punya hati yang basah, maksudnya hewan ataupun manusia, maka ada apa? Pahalanya. Di sini yang perhatian kita, Nabi mengatakan fasyakarallahu lahu, Allah pun berterima kasih kepadanya dengan mengampuninya. Kalau tadi kita sebutkan tentang wanita, juga datang dalam laki-laki. Dalam riwayat yang lain, fasyakarallahu lahu,
Allah pun mensyukurinya, faghfarallahu, Allah ampuni dia, fa adkhalahul jannah, Allah masuk dalam surga. Gara-gara satu amalan. Tapi keikhlasan punya pengaruh yang sangat signifikan. Demikian juga di antaranya, jadi di sini Rasulullah mengatakan fasyakarallahu lahu. Allah pun berterima kasih kepadanya, Allah pun masuk surga. Kedua juga misalnya orang yang menghilangkan gangguan jalan. Gangguan jalan. Di jalan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika ada seorang laki berjalan di suatu jalan, wajada ghusna syaukin, dia mendapati ada dahan berduri, ala tariq, di tengah jalan. Fa akharahu, maka dia singkirkan. Sederhana, ya. Dan ini amalan paling ringan, paling tidak susah. Bahkan Rasulullah ketika menyebut tentang cabang-cabang keimanan, kata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman 70 sekian cabang, a'laha kalimatul la ilaha illallah, paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang paling rendah imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Maksud saya dia sedang melakukan cabang keimanan yang paling rendah. Tetapi ternyata dia karena ikhlas, kata Nabi, fasyakarallahu lahu, Allah pun mensyukurinya, bersyukur kepadanya, faghfarallahu, maka Allah pun ampuni dia. Maka kita jangan meremehkan kebaikan apapun. Kita enggak tahu kebaikan mana yang benar-benar kita tulus, ya. Kita enggak tahu. Lakukan aja kebaikan, lagi ada di hati kebaikan, lakukan, ya. Mungkin depan umum kebaikan banyak, ternyata enggak tulus. Allah alam, ya. Oleh karenanya seorang berusaha melakukan kebaikan. Karena bisa jadi pahalanya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi dalam satu hadis, hadis ini diperselisihkan, sebagian mensahihkan, ya, sebagian mendhaifkan, sebagian mengatakan la ba's bihi, ya. Saya baca hadisnya, ya. Hadis Abu Hurairah di kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yaftahu babal jannah, aku yang pertama kali buka pintu surga. Fa ara imra'atan tubadiruni ay tusri'u khalfi litadkhulu ma'i al jannah. Tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita segera ingin bersamaku, ingin masuk surga. Aku bertanya, malaki? Man anti, siapa engkau ingin ikut masuk surga bersamaku? Fatakul al-mar'a, saya wanita. Ana imra'atun qa'adat ala aitamin li. Aku adalah wanita yang duduk untuk ngurusi anak-anak yatimku. Maksudnya dia tidak mau menikah gara-gara ngurus anak yatim. Bahkan dalam sebagian riwayat dia wanita yang cantik. Ya. Imra'atun amat min zawjiha, seorang yang suaminya meninggal, zata mansibin wa jamalin, dia punya kedudukan dan dia kaya raya. Habasat nafsaha ala yatamaha, dia tahan dirinya tidak menikah untuk ngurusin apa? Anak-anaknya. Hatta banu aw matu, sampai anaknya diambil orang nikah atau anaknya meninggal dunia. Maka wanita ini ternyata tadi ingin segera masuk dalam riwayat ini dalam hadis Auf bin Malik al-Asja'i. Jadi mendukung hadis yang tadi. Kalau tadi hadis Abu Hurairah, maknanya sama, maknanya mirip. Sehingga dari sini sebagian ulama kemudian menyatakan hadisnya hasan seperti Al-Munziri. Ibnu Hajar juga mengatakan ruwatuhu la ba'sa bihim, perawinya oke-oke saja, enggak ada masalah. Apalagi didukung dengan riwayat yang lain, ya. Dalam lafal yang lain saya bacakan, ya. Ada kalimat dalam kharaiti, saya bacakan lafalnya. Ini saya bacakan lafalnya. Haramallahu ala kulli adamiyin al-jannata yadkhuluha qabli. Tidak boleh seorang pun masuk surga sebelumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairu anni anzuru an yamini, tiba-tiba aku lihat di samping kananku, fa idza mar'atun tubadiruni, ada seorang perempuan ingin menyamaiku, ila babil jannah, ingin segera masuk surga. Fa aqulu, ma li hadza tubadiruni? Kenapa ini ingin mendahuluiku, ingin mungkin bersama?
Dikatakan fayuqalu li, dikatakan kepadaku, ya Muhammad, hadhi imra'atun kanat hasna jamilah. Ini wanita cantik jelita. Kana alaihi yatama, dia memiliki anak yatim, itu suaminya meninggal, laha fasabarat alaihinna, maka dia bersabar ngurusi anak yatimnya hatta balaga amruhunna alladhi balaga, sampai anak-anaknya menjadi besar ya. Fasyakarallahu laha dzaka, maka Allah mensyukurinya, maka Allah membuat dia juga cepat masuk surga. Jadi besarnya ganjaran Allah tergantung keikhlasan dan juga pengorbanan. Tapi ini poin pertama yang saya sampaikan, maka seorang melakukan amal soleh yang bisa dilakukan, apa saja lakukan, urusan pahala, urusan Allah bisa jadi kelihatannya kecil tapi ternyata besar pahalanya. Berikutnya, Allah mencintai orang-orang yang pandai bersyukur. Maka di antara cara agar kita dicintai oleh Allah dengan pandai bersyukur. Allah seperti itu sifatnya, dia Maha Pengampun, dia mencintai orang yang suka memaafkan. Ya, seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha baik, muhsin, Allah yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang-orang juga yang baik. Ya. Di antaranya Allah Maha bersyukur, Allah juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Tadi saya sebutkan firman Allah, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengazab orang yang pandai bersyukur, karena Allah tidak akan mengazab orang yang Allah cintai. Sebabnya berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, walamma kana subhanahu wa ta'ala huwa syakur alal haqiqah, tatkala Allah adalah maha bersyukur yang sesungguhnya, kana ahabbu khalqihi ilaihi man ittasafa bi sifati syukur, maka orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang pandai bersyukur. Sebaliknya orang yang paling dibenci orang yang tidak bersyukur ya. Oleh karenanya kalau kita yang dicintai Allah, kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk bersyukur yang paling baik adalah dengan beramal saleh. Ya, ini ya, apa namanya? I'malu ala Daud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud dengan sebagai bentuk syukur. Taib. Yang terakhir mungkin yang ketiga, salah satu bentuk syukur, kepada Allah adalah pandai berterima kasih kepada manusia. Kepada manusia yang berjasa, kepada orang lain yang berjasa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. La yashkurullah man la yashkurun nas. Udah azan kah? Di Papua sudah dari tadi. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Berterima kasih, bersyukur kepada manusia, kepada orang lain. Maksudnya kalau orang berbaik sama kita, kita minimal kita doakan, kita bersyukur, kita balas kebaikannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang berbuat kepada engkau, maka balaslah setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mendapati balasan setimpal, fad'u lahu, doain. Hatta dzanantum annahum qad kafatumuhu, sampai kalian merasa sudah membalas ya. Dan orang kasih kita diam-diam aja. Orang kasih kita bilang syukran, jazakallah khair. Meskipun perkara yang dia buat baik sama kita. Kalau kita bisa balas setimpal, balas setimpal. Kalau enggak bisa, dia tidak butuh balasan, kita doain. Ya, dia tidak butuh balasan. Makanya di antara bentuk syukur kepada kedua orang tua, Allah mengatakan anishkur li wali walidayka. Berterima kasih kepadaku dan terima kasih kepada kedua orang tua. Karena di antara bentuk syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua. Siapa yang tidak pandai berterima kasih pada orang tua, dia tidak tahu bersyukur kepada Allah. Jangan kasih ya, dikasih sesuatu ya. Jadi seakan-akan terima kebaikan tapi tidak mau terima kasih. Sombong itu namanya. Sombong. Orang baik sama kita, kita balas kebaikannya. Minimal kita terima kasih, syukron, jazakallah khair. Jangan kita sepelekan, kita tidak menganggap. Ini tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Nabi yang bilang, tidak tahu berterima kasih kepada Allah, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada
manusia. Tapi dengan demikian kita akan mudah dicintai oleh Allah karena kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab karena sebentar lagi buka apa? Buka puasa. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.